ini kan kekurangan air bersih nih jadinya. Yang saya pikirkan bukan masalah mencucinya sih sebenarnya. Untuk Ya, minum? Untuk minum, mereka untuk minum, Untuk untuk masak gitu kan. Itu yang harus lebih dipikirkan itu sebenarnya ya kan. Pemerintah selain harus mencari lokasi yang benar-benar aman di situ juga juga tidak menjauhkan dari mata pencaharian mereka tempat juga mata ya. pencaharian. PR juga ya untuk menentukan titiknya ya. Ya. Apalagi kan juga masyarakat tuh yang sudah-sudah nih ya. Biasanya yang mereka sudah biasa hidup apalagi lahir besar di kampungnya gitu ya. Untuk disuruh pindah ke lokasi yang lebih aman kayaknya agak sulit juga ya, Bang. Karena ada hal yang menarik lain. Kalau hanya diberikan hunian tetap, tapi ladang dan sawah mereka masih tetap di lokasi yang lama, akhirnya pasti mereka akan membangun di lokasi yang lama. Iya. Karena itu dimanapun terjadi, jangankan di daerah Sumatera yang tertimpa bencana atau daerah bencana yang mengalami bencana yang lain. Ya. Di Jakarta saja kita melihatnya warga dari lokasi ini direlokasi ke tempat lain, ke rusun. Ternyata karena lokasi pekerjaan mereka dan mereka mencari uangnya di jauh, akhirnya balik lagi gitu. Ekonomi ya. Ya, faktor itu juga harus dipertimbangkan. Iya, harus dipertimbangkan juga ya. Jadi pemerintah selain harus mencari lokasi yang benar-benar aman di situ juga tidak menjauhkan dari mata pencaharian mereka tempat juga mata ya. pencaharian, karena ini Sebagian besar mereka di sana itu apa, Bang? Mata pencaharian petani ya? Banyak petani, kebanyakan petani. Oke. Kebanyakan yang mereka yang tinggal di sana itu kebanyakan petani. Kalau kita lihat daerah-daerahnya itu. Dari Aceh kemarin Presiden menjanjikan perbaikan infrastruktur. Ya. Bisa lebih cepat. Terus di Sumatera Barat menjanjikan ini ya hunian sementara dalam kurun waktu 1 bulan. Kalau kita tadi berharapnya minggu depan lah. Ya. Kelamaan tinggal di tenda pengungsian itu kan memang tidak nyaman sekali. Sangat tidak nyaman ya. Nah, ini sepertinya dari Sumatera Barat, sepertinya Presiden harus ke Sumatera Utara juga nih untuk melihat bagaimana situasi di Tapanuli Tengah nih, terutama. Nah, Tapanuli Tengah ini merupakan daerah terparah di Sumatera Utara, Bang, yang terkena banjir, dan salah satunya sampai hari ini tadi mereka tuh masih kesusahan air bersih. Kita lihat ada materinya ya. Kita ada materinya. Begitu jauhnya perjuangan warga di sana untuk mendapatkan air. Jadi mereka harus pakai air lumpur malah. Ya. Coba kita lihat. Di daerah sini. Tadi Bu. Oh, ada di Sunda pokoknya. Kenapa tidak berair-air? 5.000 segandeng. Apanya lagi ini? Sehat Ibu. Ya sehat Ibu, dan sehat kita semua. Sekarang pemerintah itu harus cepat-cepat tanggap, itu aja. Kayak itu, ini pertama kali ya, ini permukaannya kan udah ke jalan. Kalau bisa ditambahlah alat berat itu, karena bisa numpuk semua di sungai sana. Artinya Jadi biar cepat kembali normal kayak. Iya, karena kalau nanti datang hujan atau itu pasti banjir lagi. Oh gitu. Karena jembatan Nanti tambah lagi nanti korban kan kita. Artinya alat berat, air bersih, listrik, penerangan ya, gas ya. Penting kali gas. Kalau bisa yang terdampak dulu lah ya, diutamakan Kak. Karena gas itu memang diperlukan kan. Kak, baru apa nih Kak nama Kakak? Oke Kak, sampaikan. Rp5.000 segandeng. Apanya lagi ini? Sehat Ibu. Ya sehat Ibu, dan sehat kita semua. Ya, kesulitan air. Dengan air bersih nih sekarang posisinya. Dengan terpaksa mencuci pakaian dengan air yang keruh. Mencuci pakaian dengan yang saya pikirkan adalah ini kan kekurangan air bersih nih jadinya. Yang saya pikirkan bukan masalah mencucinya sih sebenarnya. Untuk minum. Untuk minum, mereka untuk minum, untuk masak gitu kan.
Itu yang harus lebih dipikirkan itu sebenarnya, ya kan? Nah, itu yang disampaikan oleh warga tadi, salah seorang warga tadi, meminta segera alat beratnya itu masuk supaya kayu-kayu yang berada yang menutupi aliran sungai itu bisa teratasi, sehingga karena pasti di mata airnya sudah jernih, airnya sudah bersih. Berarti ini udah hampir 3 pekan ini. Ya. Ini udah hampir 3 pekan, berarti di Tapanuli Tengah tuh kondisinya masih kayak gitu, Bang. Ya kan? Ya, betul. Ya, ini harus diperhatikan nih. Harus diperhatikan. Nah, jangan sampai pemerintah setempat, entah itu BPBD, BNPB, ya kan, itu baru ke situ setelah viral. Kayak gini tadi. Seperti ini tadi. kan lagi viral juga nih ya. Karena memang kalau kita lihat ya, hingga 18 Desember hari ini, itu Presiden Prabowo telah melakukan 7 kali kunjungan kerja ke wilayah yang terdampak bencana. Ya. Ya, ke Aceh 2 kali kunjungan. Itu respon cepat pada saat itu ya. Respon cepat pada tanggal 1 Desember Presiden berangkat ke Aceh. Tapi termasuk peninjauan di Aceh Tamiang. Di Sumatera Utara 2 kali kunjungan. Fokus kunjungan Presiden pada saat itu di daerah Tapanuli Utara dan wilayah terdampak longsor. Ya. Belum ke Tapanuli Selatan ini yang seperti yang dirasakan oleh warga ini. Nah, Sumatera Barat pun juga sudah 2 kali Presiden melakukan kunjungan. Yang perkunjungan sebelumnya datang ke Pariaman, dan kunjungan yang kali ini mendarat di Sumbar, mendarat di Padang tanggal 17 Desember, bermalam di Padang, dan kemudian lanjut hari ini tanggal 18 Desember ke Agam, Pariaman, dan Tanah Datar. Ya. Sementara Wapres Gibran Rakabuming Raka itu tercatat melakukan 2 kali rangkaian kunjungan kerja secara maraton ya. Kunjungan pertama tanggal 4 Desember melakukan safari bencana dalam satu hari ke 3 provinsi sekaligus. Memang gerak cepat, tapi karena dalam satu hari 3 provinsi pasti tidak banyak wilayah-wilayah yang akan dikunjungi. Itu ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Tapanuli Selatan, kemudian juga Aceh Singkil. Dan terakhir penutupnya pengecekan gudang logistik di Lanus Wondo, Medan. Nah, kunjungan Wapres yang kedua kemarin tanggal 17 Desember itu melakukan peninjauan mendalam di Aceh, yaitu di Kabupaten Gayo Luas dan Pidi Jaya untuk mengecek pembangunan infrastruktur vital dan kondisi pengungsian. Karena yang Aceh kan jembatan-jembatan sudah mulai dibangun. Jembatan-jembatan sudah mulai dibangun. Ini yang perlu, dan ini harus gerak cepat lagi pemerintah untuk untuk segera mengunjungi. Karena kalau kita lihat dari data yang diambil dari BNPB ya, Aceh sendiri wilayah yang terdampak paling luas mengalami dampak paling masif dengan cakupan mencapai 225 kecamatan dan 3.658 gampong atau desa. Sekitar 50% desa di seluruh Aceh yang terdampak. Artinya sekitar 50%. Bisa sampai segitu ya? Di Aceh Utara titik terparah 1.219 rumah hilang. Kemudian Aceh Tamiang, jumlah pengungsi yang tertinggi 208.163 jiwa yang tersebar di 633 titik pengungsian di 12 kecamatan. Pidi Jaya, lokasi terdampak cukup parah menyebabkan ribuan warga mengungsi. Kemudian Aceh Timur, ada desa-desa yang hilang ya dan terisolasi akibat lumpur pekat. Kemudian di wilayah pegunungan lainnya meliputi Benar Maria, Aceh Tengah, dan Gayo Luas, longsor yang memutus akses jalan lintas tengah. Kemudian kita lihat lagi di Provinsi Sumatera Utara. Ini fokusnya lebih banyak di daerah Tapanuli. Tapanuli Utara 15.765 warga terdampak. Dan titik paling kritis berada di Kecamatan Adian Koting, Desa Sibalanga, dan Lobu Pining. Itu Tapanuli Utara ya? Ya, Tapanuli Utara. Kemudian di Tapanuli Selatan, titik banjir bandang besar terjadi di Batang Toru dan Desa Garoga. Di Tapanuli Tengah dan Sibolga, terjadi banjir rob yang diperparah luapan air sungai dari perbukitan.